Yang namanya tobat, tobat itu adalah penyesalan. Yang tidak ada penyesalan tidak akan bertobat dia. Tapi orang bisa menyesali dosa itu kalau dia sadar. Dan orang bisa sampai kepada kesadaran kalau dia menghadirkan renungan. Artinya langkah pertama untuk tobat itu adalah kita merenungi tentang keadaan kita. Jujur, mata kita sehari ini melihat apa? Kita merenung. Lisan kita ngomong apa? Yang di hati kita apa sih yang bergolak? Apa yang kita merenungi diri kita. Dan kita harus bisa dong. Kita harus buat catatan-catatan semacam itu. Jangan sampai kita merasa tidak punya dosa, sebab dosa yang paling dosa adalah manusia berdosa tapi tidak pernah merasa dosa. Ini repot orang begitu. Tapi baginda Nabi merasa bersalah padahal tidak salah. Oh, itu hebat. Sehingga beliau perlu istighfar 70 kali dalam sehari, bukan karena kesalahan mereka. Orang pangkat tinggi bukan dosa tapi beristighfar. Hanya gara-gara terlambat tidak bisa tahajudan, bangun malam, pagi nangis dia istighfar. Karena apa? Dia merasa bahwasanya semalam tidak bisa melakukan sunnah tahajud, padahal bukan kewajiban karena pangkat tinggi, sudah merasa bersalah. Nah, sekarang Anda perlu merenungi diri Anda sendiri. Dan di saat Anda menemukan sudah sampai derajat Anda sadar bahwasanya kita melakukan dosa itu, supaya Anda tidak putus asa, gantungkan harapan Anda dengan kasih sayang Allah. Langsung Anda lihat Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Pengasih. Supaya Anda tidak menunda tobat. Sebesar apapun dosa seorang hamba, sungguh mudah bagi Allah untuk mengampuninya. Maka kami sampaikan kepada siapapun yang hadir di sini, jika memang Anda pernah melakukan dosa, bahkan mungkin dosa-dosa, bahkan dosa-dosa besar, ingat, sebesar apapun dosa yang Anda lakukan, pengampunan Allah lebih agung dari itu semua, dengan catatan Anda menyadari itu semua dan Anda memohon ampun kepada Allah. Sederhana, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Maka segera bergegaslah, jangan sampai dicabut nyawa kita sebelum diampuni. Kalau kita meninggal belum diampuni dosa kita, dosa akan tampak di alam barzah. Mengerikan alam barzah. Belum lagi nanti sampai kita dibangkitkan di padang mahsyar, memperlambat langkah kita, mempersulit jalan kita, menjadikan siratal mustaqim sempit sehingga kita akan kecebur, naudzubillah. Maka mumpung masih nyawa ada di kandung badan kita, jangan menunda tobat, jangan nunda esok hari. Malam ini juga ayo kita renungi diri kita sendiri. Makanya jangan sibuk ngurusi dosa orang, merepotkan kita. Sibuklah dengan kesalahan pribadi, sibuk dengan kesalahan diri. Ingat banget memohon ampun kepada Allah setiap saat, dan istighfarlah, istighfar yang serius, istighfar atas dasar kesadaran kalau kita pernah melihat yang haram, berucap yang haram, ada melakukan yang haram, lalu kita memohon kepada Allah, astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni aku, ya Allah wahai Zat yang Maha Agung. Pastikan Anda sudah bisa. Ambil tempat yang sepi nanti malam, ambil air wudhu, lakukan sholat 2 rakaat. Kemudian Anda melanglang, Anda kembali kepada dosa-dosa Anda, dan ingat itu hanya pribadi dengan Allah. Urusan dosa kepada Allah jangan ceritakan kepada bangsa manusia, ini masalah lain. Ingat, tanda Allah mengampuni dosamu adalah di saat dirimu tidak senang menceritakan dosamu kepada manusia. Makanya urusan dosa kepada Allah jangan ceritakan kepada bangsa manusia. Manusia gak bisa memaafkan, manusia bisa merendahkan. Ini babnya lain. Cukuplah kembali kepada Allah. Sebesar apapun dosamu, lihat pengampunan Allah lebih agung. Tapi serius minta maafnya, serius minta maafnya. Jadi sering kita punya waktu di malam hari merenung sebelum tidur, saat tidur terbayang, di saat kita mau tidur, jangan-jangan dicabut nyawaku nanti, yang semua itu mungkin kita akan mati malam ini. Semoga panjang umur semuanya. Kita mungkin mati saat ini.
takutlah jika ternyata dicabut nyawa kita masih ada dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah. Kalau dosa belum diampuni artinya akan tampak di saat kita berada di alam barzah. Tapi sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau dia serius minta ampun kepada Allah, Allah janji akan mengampuni. Dan Nabi menjelaskan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak punya dosa. Masuk alam barzah terang. Jadikan alam barzahmu terang, jangan gelapkan dengan dosa, dan jangan berkata tidak punya dosa. Untung-untung di saat kita mohon ampun kepada Allah dibarengi dengan tetesan air mata, keseriusan dalam beristighfar. Ada seorang wali perempuan berkata, Rabbiyah Adawiyah, itu adalah kritik, sindiran yang sangat tajam untuk kita, bahwasanya ada istighfar kita ini, ada istighfar yang perlu diistighfari. Anda, semoga anak Anda soleh-soleh semuanya. Anggap saja seorang bapak, anaknya melakukan kesalahan, kemudian minta maaf kepada ayahnya, mau minta duit dia, Bu. Sebelum minta duit, kalau belum minta maaf, kira-kira diapain sama bapaknya? Ya malah kalau sudah merasa bersalah, punya hajat dengan bapaknya, ngapain adabnya? Minta maaf dulu kan? Abah mohon maaf. Setelah dimaafkan baru minta. Belum dimaafkan minta duit, kurang ajar kau, salah belum sadar gitu. Atau dia minta maaf, tapi apa, ayahnya di situ, dia minta, ya maafin saya ya, kurang ajar bener ente ini, minta maaf mukanya kau buang ke sana. Itu dengan manusia saja nggak pantas, bagaimana kita dengan Allah minta maaf tapi tidak menghadap kepada Allah? Apa tidak perlu diistighfari lagi itu istighfar? Pastikan Anda sesaat saja Anda menghadap kepada Allah, astaghfirullahaladzim, yang itu ya Allah, astaghfirullahaladzim, yang itu ya Allah. Anda sebut dosa-dosa Anda di hadapan Allah. Sayyidina Umar mengingatkan, berusahalah engkau menangis yang istimewa adalah di saat engkau sembunyi. Orang bukan dilarang menangis di depan manusia, tapi ketahuilah, bisa saja menangis di depan manusia menangis buatan. Ada orang gampang cengeng kan bisa, tapi bukan dilarang. Akan tapi tanda keseriusanmu, ketulusanmu dalam menitikkan air mata adalah di saat di kamar yang sepi. Bahkan seorang istri menangis, suaminya pun tidak tahu. Suami menangis, istrinya tidak tahu, tapi serius itu tangis yang menjadikan sebab mata tidak akan diseksa. Kullu ainin bakat yaumal qiyamati, semua mata itu nangis nanti di akhirat karena banyak dosanya. Illa ainun bakat min khasyatillah, kecuali mata yang waktu di dunia pernah mencucur karena merasa bersalah dan berdosa kemudian memohon ampun. Maka Sayyidina Umar mengingatkan, menangislah kau di saat kau mohon ampun. Kalau nggak bisa menangis bagaimana? Ya berusaha dong, tangis. Berusaha menangis dia menangis sambil mengingat dosa. Saat sendiri ya, bukan depan orang. Kalau orang mah gampang, teman-teman tetangganya nangis ikut nangis, ketularan dia. Bukan itu. Katanya, jika engkau belum bisa menangis maka berusahalah terus untuk menangis. Jika belum bisa menangis, berusahalah terus untuk menangis. Belum bisa menangis, berusaha terus untuk menangis. Kalau belum bisa menangis, menangislah engkau karena engkau telah tidak bisa menangis karena sungguh keras hatimu. Ini perlu kita mencoba di saat sendiri. Semua kita ini berdosa, hei hamba Allah. Yang berbicara banyak dosa, hanya Anda jarang kumpul dengan saya, maka Anda tidak tahu saja. Kita semua punya dosa. Ini nasihat bukan untuk Anda saja, saya juga perlu nasihat. Dan sebetulnya kalau kami ngomong begini itu sudah untuk kami, sebab kalau saya ceramah sendiri depan cermin juga nggak enak. Makanya saya ngomongin orang, maksudnya saya ngomongin diri sendiri.